Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ivy Morpheus. Sebuah kisah yang berjudul Balas Dendam Banas Pati Geni. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dok, kok badan ibu rasanya panas ya? Suara serak itu memecah keheningan dini hari. Setelah Ima membukakan pintu kamarnya, Ima dengan mata yang masih terpejam dan nyawa belum sepenuhnya terkumpul, merentangkan tangannya di balik pintu yang baru saja ia buka. Ia mengucek matanya, berusaha memahami situasi. Ibu gerah, kan tadi sore ibu sudah mandi, jawab Ima, suaranya parau karena baru bangun tidur. Ima membuka pintunya lebih lebar, menampakkan Bu Khadijah dengan wajah sedikit pucat. Nah makanya itu kenapa ya, padahal udah pakai daster tipis juga, aduh. Tiba-tiba Bu Khadijah memegang perutnya, mengerang kesakitan, raut wajahnya berubah keruh. Imah langsung terbangun, rasa kantuknya lenyap seketika. Kenapa bu? Tanyanya cemas, memegang lengan ibunya. Perut ibu dok, aduh sakit sekali, seperti diremas-remas. Bu Khadijah membungkuk, menahan nyeri yang menyerang. Tanpa banyak bicara, Imah segera memapa ibunya ke atas ranjang. Tubuh Bu Khadijah terasa panas, seolah demam tinggi melanda. Imah bergerak cepat, membuka laci di samping tempat tidur dan mengambil sebotol minyak kayu putih. Dengan sigap ia mengoleskan minyak itu ke perut ibunya yang terasa kaku. Sudah agak enakan bu? Tanyanya lembut. Tangannya masih mengusap perut Bu Khadijah. Namun ibunya tidak berhenti merintih. Ia semakin mencengkeram perutnya. Kukunya memutih, menahan rasa sakit yang tidak tertahankan. Bu Khadijah mulai batuk-batuk. Batuk kering yang terdengar berat. Dengan cemas, Imah mengambil segelas air putih dari meja, lalu membantu ibunya untuk minum. Pelan-pelan bu, bisiknya menyodorkan gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa Bu Khadijah membaca doa. Tapi baru saja seteguk air masuk ke tenggorokan, tiba-tiba Bu Khadijah muntah. Darah kental keluar membasahi mukena putih lusuhnya, menciptakan noda merah pekat yang mengerikan. Imah terkesiap, tangannya gemetar memegang gelas. Astagfirullah bu, ibu kenapa? Ima bertanya panik, matanya membelalak melihat darah itu. Sakit dok, perut ibu rasanya sakit sekali, seperti terbakar. Bu Khadijah kembali membungkuk, mencengkram erat perutnya. Kali kedua Bu Khadijah muntah, kali ini bukan hanya darah yang keluar. Ima terbelalak melihat muntahan ibunya di mukena. Di antara gumpalan darah dan lendir terlihat benda-benda aneh. Bu, ini kok ada paku, rambut, sama cacing. Suara Ima tercekat di tenggorokan. Matanya tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ima menahan mual. Isi perutnya seolah ikut bergejolak melihat cacing-cacing itu menggeliat, menjijikan di antara gumpalan darah dan lendir. Astagfirullahaladzim, ibu kenapa ini? Tanya Ima panik. Bu Khadijah menggeleng lemah, air mata mengalir di pipinya yang semakin pucat. Bapakmu, panggil bapakmu dok. Suaranya hampir tidak terdengar. Iya bu, Ima ke musola sebentar buat panggil bapak. Tanpa menunggu lebih lama, Ima segera berlari keluar kamar. Jantungnya berdebar kencang, nafasnya memburu, pikirannya kalut. Setiap malam Pak Burhan, ayahnya, selalu berangkat ke musola dekat rumahnya untuk menunaikan sholat tahajud. Ima tahu ayahnya pasti ada di sana. Ia menuruni anak tangga dengan tergesa, kakinya nyaris tersandung. Udara dingin dini hari menusuk kulit, tapi Ima tidak merasakannya. Yang ada di benaknya hanya satu, ibunya. Ima, apa kamu yakin? Suara Bu Khadijah selalu lembut, namun ketegasannya tidak pernah luntur. Matanya menatap Fatimah lekat di bawah lampu yang temaram di ruang tengah rumah mereka. Dia itu keluarganya, beda sekali dengan kita. Bapaknya Satya itu sering sekali kedatangan tamu-tamu aneh. Kamu tahu sendiri kan, Duk?
Ima menghela nafas, berusaha sabar. Ia sudah sering mendengar kekhawatiran ini. Bu, Satya sudah janji akan belajar agama. Dia mau sholat, mau ngaji. Dia bilang dia mau berubah demi Ima. Bu Hatijah menggeleng pelan. Perubahan itu harus dari hati, Nduk. Bukan karena paksaan atau hanya janji. Memang iya, dia sering datang ke pengajian kita. Tapi itu apa karena ingin belajar atau hanya ingin menyenangkan hatimu? Ima percaya dia tulus, Bu. Dia bilang dia lelah dengan semua hal-hal seperti itu. Dia mau hidup yang lurus, yang bersih. Tapi keluarga besarnya, Nduk, apalagi bapaknya. Kamu tahu sendiri, Pak Tarno itu kebiasaannya tidak mudah ditinggalkan. Apakah Satya bisa benar-benar lepas dari pengaruh mereka? Ima akan bantu dia, Bu. Dengan izin Allah, Ima akan membimbing dia. Ibu doakan saja ya. Ima menggenggam tangan ibunya. Tatapannya penuh harap. Bu Hatijah menarik nafas panjang. Tatapannya menyiratkan keraguan. Ibu selalu mendoakan yang terbaik untukmu, Nduk. Tapi ingat, kalau sampai nanti ada hal yang tidak baik, jangan sampai kamu menyesal. Kata-kata Bu Hatijah seperti angin lalu di telinga Fatimah. Cintanya kepada Satya begitu kuat, membutakan dirinya dari keraguan. Akhirnya, lamaran pun diterima. Desa Keranggan riuh rendah, sebuah pesta pertunangan kecil digelar sederhana, namun penuh makna. Semua warga ikut bahagia menyaksikan kisah cinta yang diharapkan bisa menyatukan dua latar belakang yang berbeda ini. Sejak hari itu waktu seolah berlari. Persiapan pernikahan berjalan begitu cepat. Bulan-bulan berlalu dalam sibuknya menyiapkan segalanya. Ima dan Satya seringkali menghabiskan malam di teras rumah Ima di bawah rembulan, merencanakan detail-detail kecil hari bahagia mereka. Mas, sudah siap ini semua? Souvenirnya kurang banyak, Mas. Tanya Ima suatu malam memegang contoh souvenir tempat pensil bambu yang akan dibagikan. Satya tertawa kecil. Sudah cukup, Dek. Malah ini sudah lebih dari 1000. Nanti kalau ada yang kurang, biar bule yang urus. Undangannya juga sudah rapi semua ini, Mas. Besok pagi kita bagi ya. Sekalian keliling ke rumah-rumah Pak RT, Pak Kadus. Iya, Dek. Besok pagi kita bagi. Sekalian biar semua orang tahu kalau kita sebentar lagi jadi suami istri sah. Biar semua gosip di belakang itu berhenti. Raut wajah Satya berubah sedikit muram saat menyebut gosip. Gosip apa, Mas? Ima menatap Satya. Satya menghela nafas. Itu loh, Dek. Gosip soal bapak. Katanya bapak itu masih sering ritual aneh-aneh. Ada juga yang bilang bapak itu punya pegangan. Makanya aku ingin cepat-cepat nikah sama kamu, Dek. Biar mereka tahu aku sudah tidak seperti itu lagi. Aku mau hidup lurus. Ima menggenggam tangan Satya. Mas, jangan dengarkan mereka. Yang penting kita tahu siapa diri kita. Dan Mas sudah janji akan belajar agama dengan baik toh. Pasti, Dek. Aku janji. Demi kamu. Demi keluarga kita nanti. Satya menatap mata Ima. Penuh keyakinan. Setidaknya itulah yang Ima lihat. Namun di balik janji-janji itu ada sisi Satya yang belum sepenuhnya bisa ia kendalikan. Emosinya. Sedikit saja ada ketidaksesuaian, ia mulai tersulut. Seperti sore itu hanya seminggu sebelum hari H, Ima sedang memeriksa daftar tamu terakhir di rumahnya. Sementara Satya datang untuk menjemputnya, ia ingin mereka pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan tambahan. Mas, sebentar ya, ini tinggal sedikit lagi. Harus dipastikan semua nama sudah terdaftar, kata Ima. Matanya masih terpaku pada lembaran kertas. Satya yang sudah tampak tidak sabar menyilangkan tangan di dada. Lama sekali, Dek. Kan sudah saya bilang, biar sisanya bule yang urus. Kamu ini terlalu perfeksionis. Bukan begitu, Mas. Ini kan acara penting. Kita harus pastikan semua berjalan lancar, jawab Ima, mencoba menahan nada kesal. Acara penting apanya? Ribet. Nanti juga selesai sendiri. Ayo, Dek, cepat. Nada suara Satya mulai meninggi. Mas, ini kan cuma sebentar lagi. Jangan begitu dong. Ibu juga kan sudah bilang harus teliti. Mendengar nama ibunya disebut, Satya mendadak berubah. Matanya menyala. Apa-apaan ibu kamu itu? Selalu saja ikut campur urusan kita. Dari awal juga dia tidak setuju dengan aku kan?
Sekarang pun masih saja membanding-bandingkan. Ima terkejut dengan nada bicara Satya yang kasar. Mas, jangan bicara begitu tentang ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik untukku. Terbaik? Yang terbaik itu ya aku. Aku yang akan jadi suamimu. Kenapa dia selalu saja mencampuri? Suara Satya semakin keras, mengundang perhatian Bu Hatijah yang sedang sholat di kamar sebelah. Mas, jangan teriak-teriak. Ini rumahku. Imam mencoba menenangkan. Rumahmu? Sebentar lagi juga rumahku. Dan kalau sudah jadi rumahku, kamu harus nurut padaku, bukan pada ibumu. Satya melangkah maju, mendekati Ima dengan tatapan marah. Ima mundur selangkah. Mas, kenapa jadi begini? Kamu kenapa? Aku kenapa? Satya tertawa pahit. Kamu pikir aku tidak tahu omongan ibu kamu itu di belakangku? Dia selalu saja menyindir keluargaku, soal kejawen lah, soal klinik lah. Dia pikir dia paling suci. Mas, ibu tidak bermaksud begitu. Diam, aku sudah muak. Muak dengan semua omongan itu. Muak dengan semua ceramahmu. Tiba-tiba tanpa peringatan tangan Satya terangkat. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ima. Suara tamparan itu begitu nyaring, memecah kesunyian sore yang seharusnya indah. Rasa perih menjalar di pipinya, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih pedih. Air mata langsung membanjiri mata Ima, bukan hanya karena tamparan itu, tetapi karena ia menyadari semua janji manis, semua harapan kini hancur berkeping-keping di hadapannya. Mimpi yang ia bangun bersama Satya pupus dalam sedetik. Bu Hatijah yang mendengar keributan bergegas keluar dari kamar setelah selesai dari sholat asarnya. Ia memekik kaget melihat Ima memegangi pipinya yang memerah, sementara Satya berdiri dengan wajah gelap. Satya, apa yang kamu lakukan? Teriak Bu Hatijah menghampiri putrinya. Satya yang sepertinya baru tersadar dari amarahnya, terdiam kaku, wajahnya pucat. Ada sedikit penyesalan yang terpancar, namun harga dirinya terlalu tinggi untuk meminta maaf. Dia membuatku marah, Bu. Ima menatap Satya dengan tatapan kosong, matanya berlinang air mata. Cukup, Mas. Suaranya bergetar, namun penuh keteguhan. Aku gak bisa menikah denganmu. Satya terkejut. Apa maksudmu, Dek? Jangan bercanda. Aku serius, Mas. Semuanya selesai. Pernikahan ini batal. Ima mundur, menjauh dari Satya, mendekat ke ibunya yang memeluknya erat. Batal? Satya memekik tidak percaya. Kamu gila, Dek. Undangan sudah tersebar, souvenir sudah siap. Kamu mau mempermalukan keluargaku. Kamu yang mempermalukan dirimu sendiri, Satya. Teriak Bu Hatijah, kini amarahnya meledak. Tangan kotor itu sudah menampar putriku. Mana janjimu akan belajar agama? Mana janji akan berubah? Diam, perempuan tua. Satya membentak Bu Hatijah. Ini urusanku dengan Ima, bukan urusanmu. Seketika amarah Bu Hatijah memuncak melihat sikap kekurang ajaran Satya. Ia merasa harga dirinya sebagai ibu telah diinjak-injak, putrinya ditampar, dan kini calon menantunya bersikap tidak pantas padanya. Dasar keluarga tidak tahu diri. Sudah berani menampar anakku, masih juga berkata kasar pada orang tua. Dasar keturunan setan. Bu Hatijah meluapkan amarahnya pada Satya yang sedang berada di hadapannya. Wajahnya memerah padam, air mata bercampur amarah. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan keluarga dukun seperti kamu. Pernikahan batal. Satya berdiri mematung. Wajahnya berganti-ganti antara kaget, marah, dan sedikit takut. Kamu akan menyesal, Ima. Kamu akan menyesal karena telah mempermalukan aku dan keluargaku. Ia berbalik melangkah keluar rumah, lalu berlari menghilang di persimpangan jalan. Ima yang mendengar ucapan ibunya barusan langsung menegur. Ibu, astagfirullah, jangan bicara begitu, Bu. Ima juga sakit hati dengan perlakuan Satya, tapi ibu kan selalu mengajarkan untuk memaafkan. Memaafkan apanya, Nduk? Dia sudah menginjak-injak kita. Dia sudah menghina kita. Teriak Bu Hatijah, emosinya tidak terkendali. Aku tidak sudi memaafkan dia dan keluarganya. Ibu sudah berusaha memberi kesempatan, tapi kamu lihat sendiri kan, bagaimana akhlak keluarga seperti itu. Tidak. Ibu akan sampaikan ke bapakmu kalau kamu tidak akan menikah dengannya. Kata-kata penuh amarah dan dendam itu yang seharusnya hanya menjadi luapan emosi sesaat, ternyata menjadi lebih dari itu. Dalam dunia gaib, emosi negatif yang kuat bisa membuka celah.
Dan celah itu pada malam di mana Banaspati Geni dilepaskan menjadi gerbang masuk bagi kehancuran. Kabar pembatalan pernikahan itu menyebar bagai api di musim kemarau di desa Keranggan, lebih cepat daripada kabar persiapan pernikahannya sendiri. Masyarakat berbisik-bisik menggunjingkan tragedi ini. Sayang banget loh, padahal sudah siap semua, undangan sudah ada, souvenir ada, tinggal nunggu hari H. Apa nggak mending dimusyawarahkan lagi antar keluarga? Bu, dari awal aku dengar mereka mau menikah saja udah was-was. Imah loh, sarjana di universitas negeri. Lah Satya, kan nggak kuliah, kerjanya juga cuma di bengkel punya Pak D-nya. Jauh Bu, jauh. Iya ya, apalagi background keluarga Satya yang suka klinik. Bapaknya buka praktek dukun di rumah kan. Kalau aku jadi Bu Hotija, ya jelas aku paksa buat putus. Masa Ustadz besanan sama dukun? Sementara di rumah Pak Tarno, ayah Satya, kabar itu bagai petir di siang bolong. Rasa malu yang teramat sangat menyelimuti keluarga mereka. Gosip warga menjadi cambuk yang tidak henti-hentinya. Pak Tarno yang dikenal keras dan kental dengan praktek klinik warisan leluhur tidak bisa menerima penghinaan ini. Putranya yang tadinya calon menantu mereka telah dihina di muka umum. Setidaknya itu yang ia dengar dari desas-desus yang simpang siur. Dan kini pernikahan dibatalkan secara sepihak. Ini adalah aib yang tidak terampuni. Beraninya dia mempermalukan keluarga kita seperti ini. Apalagi Khotijah itu. Pak Tarno membanting gelas berisi teh panas hingga pecah berserakan di lantai. Matanya merah menyala karena amarah. Pak, apa yang harus kita lakukan? Semua orang membicarakan kita. Keluh istri Pak Tarno, wajahnya pucat pasi. Kita akan beri mereka pelajaran. Jika perempuan tua itu menyebut anak kita anak setan, aku akan tunjukkan kerja setan sesungguhnya. Raung Pak Tarno. Mereka pikir kita bisa dipermalukan begitu saja. Mereka pikir keluarga agamis mereka itu lebih tinggi dari kita. Akan kubuktikan siapa yang punya kuasa. Malam itu di bawah rembulan yang tertutup awan, Pak Tarno melakukan ritual gelap di belakang rumahnya. Asap kemenyan mengepul tebal, mantra-mantra kuno dilafalkan dengan suara berat, memanggil makhluk-makhluk tidak kasat mata. Dengan parang yang tajam, Pak Tarno menebas leher ayam cemani dan menuangkan darahnya dalam sebuah mangkuk. Ia pun mengambil boneka yang terbuat dari kain kafan lusuh yang kepalanya telah dijahit dengan foto seorang wanita tua berhijab putih dengan tulisan merah di bawahnya, Khotijah. Lalu ia melafalkan mantranya lebih keras lagi. Disiramnya boneka itu dengan darah ayam cemani. Dendam yang membara di hatinya menjadi energi utama. Mampus kamu Burhan. Akan aku buat celaka istri pemulut busukmu itu. Kamu akan merasakan malu dan rasa sakit sepertiku. Pak Tarno tertawa terbahak-bahak. Ia mengirimkan santet Banaspati Geni yang mengerikan ditunjukkan pada Bu Hotija. Ia tidak sabar melihat mereka hancur. Lihat, ada bola-bola api. Suara teriakan Pak Eko, salah satu warga yang sedang ronda malam, memecah kesunyian mencekam di desa Keranggan. Serak dan penuh ketakutan. Suaranya menggema di antara rumah-rumah dan pohon-pohon kelapa yang gelap. Ia segera berlari ke gardu pos kampling, lalu dengan sigap memukul kentongannya. Serentak beberapa warga keluar dari rumahnya dengan wajah penasaran. Ada apa Pak Eko? Teriak salah seorang warga. Ada bola api, saya lihat banyak bola api, itu di sana. Seru Pak Eko dengan wajah ketakutan. Tangannya menunjuk ke atas atap rumah Bu Hotija. Beberapa bola api oranye kemerahan menari-nari liar, memancarkan cahaya mengerikan yang sesekali menerangi halaman. Mereka melesat cepat seperti meteor jatuh, lalu menghilang. Itu Banaspati Pak RT, kiriman ini, kata Pak Kadir. Suaranya bergetar hebat. Pak RT yang dikenal bijak mencoba menenangkan. Tenang dulu Pak Kadir, jangan panik. Namun suaranya sendiri terdengar tegang, tidak bisa menyembunyikan getaran ketakutan. Mau tenang bagaimana Pak RT? Saut Bu Mina. Suaranya melengking tinggi, menusuk kesunyian malam. Banaspatinya lurus ke rumah Pak Burhan. Ayo ke rumah Pak Burhan, kita harus cek keadaan. Usul salah satu warga. Pak RT menghela nafas. Melihat kekhawatiran yang tampak di wajah-wajah warganya membuat ia mengangguk. Baik, mari kita ke rumah Pak Burhan. Lalu berbondong-bondong warga datang ke rumah Pak Burhan
Pak RT lah yang mulai mengetuk pintunya. Tidak berapa lama Pak Burhan muncul dari balik pintu, wajahnya terlihat masih mengantuk. Assalamualaikum Pak Burhan. Maaf, kami malam-malam bertamu begini Pak. Pak RT terlihat ragu. Ia melirik Pak Eko yang berdiri di sampingnya. Anu Pak, tadi waktu keliling ronda, saya lihat ada bola api di atas atap rumah Pak Burhan, kata Pak Eko tidak sabar. Kami mau mengecek apakah Pak Burhan sekeluarga baik-baik saja. Mendengar itu Pak Burhan mengernyitkan dahi. Bola api? Bapak tidak salah lihat. Saya juga lihat Pak, sekilas sebelum Banaspatinya menghilang, jawab Pak Kadir. Bapak-bapak, terima kasih untuk perhatiannya. Alhamdulillah saya, istri dan Imah baik-baik saja. Tapi alangkah baiknya untuk tidak asal memberikan kesimpulan. Mungkin saja itu bukan Banaspati. Tapi Pak, apalagi kalau bukan... Bapak-bapak, ibu-ibu, seperti yang Bapak Ibu dengar, alhamdulillah keluarga Pak Burhan baik-baik saja. Jadi insya Allah malam ini aman. Bapak Ibu bisa kembali ke rumah untuk istirahat. Jangan lupa mengunci pintu ya, sahut Pak RT. Meski diselimuti keraguan, mereka akhirnya menurut pada anjuran Pak RT. Gumaman warga mulai berkurang. Satu persatu warga pulang ke rumah masing-masing. Pak, ini gimana? Kenapa ibu nggak membaik? Di malam berikutnya Ima memeluk ibunya erat, merasakan setiap getar kejang dan panas yang membakar. Tangisnya pecah, bercampur dengan rintihan Bu Khotijah. Pak Burhan, suami Bu Khotijah, menutup Al-Quran. Dengan menghela nafas berat, ia menoleh ke arah putri satu-satunya, menatapnya lama. Bapakmu sholat taubat dulu. Bantu ibumu untuk tayamum. Ibu juga harus sholat taubat. Setelah itu gantian kamu. Imam menatap bapaknya yang baru pulang dari musola untuk sholat tahajud. Tidak mengerti, Pak Burhan mendekati Ima lalu mengusap rambutnya dengan sayang. Dok, sebenarnya bapak sempat dengar ini dari Pak Kiai Marwan. Kalau bola api itu benar kiriman dari seseorang yang ditunjukkan buat ibumu. Maksud bapak? Dari bapaknya Satya? Terus kenapa ibu yang... Pak Burhan menarik nafas berat, tersirat kesedihan di wajahnya. Bapak sudah dengar dari Maktun. Saat ribut-ribut kemarin, ibumu sempat mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang keluarga Satya. Imam membelalak tidak percaya. Ia menutup mulutnya dengan tangan gemetar, rasa ngeri merambah ke tubuhnya. Ia tahu apa yang dimaksud bapaknya. Amarah ibunya yang meledak setelah pembatalan pernikahan dan sumpah serapah yang terlontar begitu saja kemarin sore. Itulah celah yang dimanfaatkan. Jadi bagaimana ini Pak? Ucap Ima dengan suara tercekat. Pak, ibu takut. Suara ibu yang pelan dan hampir tidak terdengar membuat mereka berdua menoleh. Pak Burhan segera mendekati istrinya, menggenggam tangannya dan mengusap-ngusap rambut putihnya. Mata Bu Khotijah masih terpejam. Sudut-sudut bibirnya tersisa darah yang sudah mengering akibat batuk-batuk darah semalaman. Bu, gak perlu takut. Masih ada Allah yang akan bantu kita, bisik Pak Burhan ke telinga istrinya dengan suara bergetar. Bu, ibu dengar Ima. Ima menggunjang-gunjang tangan ibunya. Air matanya membasahi wajah Bu Khotijah. Kita harus kuat, Bu. Jangan menyerah. Bu Khotijah membuka matanya sedikit. Pandangannya kosong. Pak, sakit. Seperti ada yang mengoyak-ngoyak di dalam. Kita sholat taubat dulu ya, Bu. Biar Allah mudahkan kesembuhan ibu, ucap Pak Burhan lembut. Bu Khotijah mengangguk pelan. Tapi apa Allah akan mengampuni ibu, Pak? Suara Bu Khotijah sangat lemah, nyaris tidak terdengar. Ibu sudah melontarkan kata-kata kotor, mengutuk keluarga mereka pasti marah sekali. Tidak Bu, tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah. Asal kita mau bertobat, Allah pasti bantu. Pak Burhan meyakinkan istrinya. Akhirnya dengan bantuan Ima, Bu Khotijah melakukan tayamum dan sholat taubat sambil berbaring. Sedangkan Pak Burhan sudah lebih dulu memulai sholat taubatnya. Tubuhnya terlihat tegak. Tanpa gerakan kecil di luar gerakan sholat, ia terlihat sangat khusyuk. Bu Khotijah yang tadinya berbaring lemah tiba-tiba terduduk tegak dengan gerakan kaku dan tidak wajar. Matanya yang sebelumnya sayu kini melotot liar, merah menyala seperti bara api. Burhan, hai Burhan laknat. Suara Bu Khotijah bukan lagi suara yang lembut, melainkan sebuah raungan serak yang menggetarkan. Ima terkesiap.
mundur selangkah menatap ibunya dengan ketakutan yang mencekik. Seketika Bu Khadijah tertawa terbahak-bahak, tawa yang kering, melengking dan penuh kebencian, membuat bulu kuduk Ima meremang. Di sela-sela giginya yang kini tampak lebih runcing, masih terdapat noda merah darah yang mengering. Ia lalu menjilat giginya dengan lidahnya yang memanjang sambil tersenyum lebar dan mengerikan. Kamu pikir keluargamu yang paling hebat, berani mempermalukan anakku? Lihat saja, aku akan buat keluargamu hancur lebur Burhan. Bu Khadijah tertawa lagi. Kali ini suaranya terdengar melengking aneh, tercampur dengan geraman binatang buas yang dalam, seolah ada makhluk lain yang berbicara melalui dirinya. Ibu, istighfar Bu, sadar Bu, ucap Ima dengan suara bergetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap punggung bapaknya yang masih tegak dalam sholatnya, seolah tidak mendengar kengerian yang terjadi di belakangnya. Ima bingung, apa yang harus dilakukan? Tubuhnya kaku, kakinya seolah terpaku di lantai. Tiba-tiba Bu Khadijah mencengkeram pergelangan tangan Ima dan menariknya dengan kasar, menyeret Ima mendekat. Ima meringis, cengkeraman ibunya terasa seperti besi membakar kulit, sangat menyakitkan. Tapi saat Ima akan mengatakan sesuatu, ia terlonjak kaget. Wajah Bu Khadijah kini terlihat bengkak dan urat-urat di lehernya menonjol. Seolah ada sesuatu yang bergejolak di dalamnya, bibirnya tertarik membentuk seringai mengerikan, tepat beberapa senti dari wajah Ima. Astagfirullahaladzim, ucap Ima refleks. Nafasnya tercekat, ibunya mendesis, persis seperti ular kobra yang siap menyerang. Hawa panas dari tubuhnya terasa membakar wajah Ima. Kamu harus mati Ima, semua gara-gara kamu. Dengan kecepatan yang tidak wajar, Bu Khadijah mencengkram kepala Ima, jari-jarinya menancap kuat di kulit kepala. Cengkramannya seolah ingin meremukkan tengkoraknya. Tubuh Ima bergetar hebat, ketakutan luar biasa mencengkram jiwanya. Bapak, rintih Ima, suaranya tercekik, berusaha memanggil bapaknya. Air matanya mengalir deras, bercampur keringat dingin yang membasahi wajahnya. Ia merasa akan pingsan. Assalamualaikum, Ima, ini Pak Kiai Marwan. Sebuah suara terdengar nyaring dari luar, memecah ketegangan yang menyesakan. Pintu terbuka lebar, menampakkan Pak Kiai Marwan, seorang pria sepuh berwibawa dengan sorban putih yang melilit kepalanya, masuk bersama Pak RT dan beberapa warga dengan wajah cemas. Mereka melihat pemandangan mengerikan di depan mata mereka. Allahu Akbar, innalillahi, gumam Pak Kiai. Matanya memancarkan kesedihan mendalam namun juga keteguhan. Ia segera mendekat lalu dengan sigap menyentuh tangan Bu Khadijah yang sedang mencengkeram kepala Ima. Tanpa ragu Pak Kiai melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara berat namun tegas. Lepaskan Khadijah, istighfar, ini Ima anakmu, perintah Pak Kiai dengan tegas. Bu Khadijah menggeram, kepalanya bergerak-gerak liar, tangannya menggeliat-geliat di atas kepala Ima, cengkeramannya semakin kuat. Lalu dengan secepat kilat ia melepaskan kepala Ima dan dengan tangannya yang lain ia mencengkeram leher Ima, menariknya kasar dan membenturkannya ke dinding di belakang ranjang, membuat Ima mengerang kesakitan, matanya berkunang-kunang. Wajah Ima sudah basah, antara air mata dengan ingus, dan kini ia pucat pasi, seperti mayat. Kedua tangannya berusaha keras membuka jari-jari ibunya yang mencengkeram lehernya. Namun kekuatan ibunya jauh di luar nalar. Ibu, ucapnya lirih, nafasnya tersegal, tenggorokannya tercekik. Astagfirullahaladzim, Khadijah, lepaskan Ima, teriak Pak Burhan yang akhirnya selesai sholat. Berbalik dengan cepat dan terkejut melihat pemandangan mengerikan itu, ia segera bergerak mendekat. Akhirnya dengan dibantu Pak Kiai, Pak Burhan melafalkan doa-doa. Pak Kiai memejamkan mata sejenak, lalu membuka telapak tangannya di atas kepala Bu Khadijah, mulai membacakan ayat-ayat suci dengan suara berat dan berwibawa, seolah menghantamkan pukulan tidak kasat mata. Sedangkan Pak Burhan dengan segenap kekuatannya menggenggam pergelangan tangan istrinya, berusaha melepaskan cengkeraman maut itu. Bu Khadijah kembali menggeliat, namun kali ini tidak merintih kesakitan, melainkan seperti mencoba melepaskan sesuatu yang memaksanya. Ia menggeram pelan, seperti ada suara lain yang keluar dari tenggorokannya, suara yang bukan miliknya. Tubuhnya mengejang-ngejang tidak beraturan. Ada yang memberontak di dalam,
kata Pak Kiai tanpa membuka mata. Suaranya tenang namun penuh keyakinan. Itu setan yang dikirimkan, tapi dia ikut dengan kalam Allah. Bagaimana Kiai? Istri saya harus bagaimana? Kasihan Imah, tanya Pak Burhan. Hampir menangis melihat putrinya yang sudah biru. Lalu dengan sekali hentakan di punggung Bu Khadijah oleh Pak Kiai, Bu Khadijah berteriak kesakitan. Sebuah teriakan mengerikan yang bukan suara manusia. Bersamaan dengan itu, Imah terlepas dari cengkeramannya, terjatuh lemas ke pelukan ayahnya. Imah, alhamdulillah, kata Pak Burhan sambil memeluk putrinya yang sudah lemas tidak berdaya, nyaris kehilangan kesadaran. Suara desisan di ruangan semakin keras, bergema seperti raungan binatang buas yang terluka parah. Bola-bola api di luar rumah juga tampak lebih bergejolak, membesar dan mengecil dengan cepat, seolah makhluk Banaspati Geni itu merasakan perlawanan yang kuat dari dalam dan kemarahan karena kalah. Dia marah Pak Kiai, Banaspati itu marah, teriak salah satu warga dari luar. Matanya terpaku pada kobaran api di langit malam. Pak Kiai Marwan mengabaikan. Ia terus melantunkan ayat-ayat suci dengan lebih kuat. Suaranya bergaung memenuhi ruangan, seolah mengusir semua kekuatan jahat dan membersihkan setiap sudut. Ia mengakhiri bacaannya tepat saat tubuh Bu Khadijah mengejang hebat untuk terakhir kalinya, dan ia dapat mengucapkan dengan suara lemah, Astagfirullahaladzim. Tubuh Bu Khadijah lemas, nafasnya terengah-engah, matanya kembali sayu, dan ia terbaring lemah di atas lantai. Alhamdulillah, Allahu Akbar, ucap Pak Kiai. Suaranya penuh rasa syukur, kelegaan terpancar dari wajahnya. Banaspati sudah terlepas dari tubuh Ibu Khadijah. Insya Allah, Allah telah menerima taubat ibu. Imah dengan langkah tertatih segera memeluk ibunya. Ibu nggak apa-apa. Bu Khadijah tersenyum lemah. Alhamdulillah, Nduk, ibu sudah lebih baik. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih banyak, seru Pak Burhan dengan raut wajah bahagia menatap Pak Kiai Marwan. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Tiba-tiba suara di luar rumah berubah. Raungan aneh seperti lolongan kesakitan membelah sore itu. Bola-bola api yang semula menari-nari di atas rumah mereka kini berkumpul menjadi satu pusaran raksasa. Cahayanya memerah membara, mengagetkan semua orang yang melihat. Ini bukan lagi sekedar teror, ini adalah kemarahan yang membara. Apa itu Pak Kiai? Tanya Imah memeluk erat ibunya yang masih bersandar lemas. Jantungnya kembali berdegup kencang. Kali ini bukan karena ketakutan yang menimpa ibunya, melainkan firasat akan sesuatu yang lebih besar. Pak Kiai Marwan memejamkan mata sejenak. Wajahnya mengeras. Ia menghela nafas panjang lalu membuka matanya. Allah Maha Adil, Imah. Tidak ada perbuatan yang tidak ada balasannya. Tiba-tiba suara Maktun memekik histeris dari luar. Astagfirullah, rumah Pak Tarno terbakar. Ada api besar di sana. Semua yang ada di dalam rumah Bu Khadijah terkesiap. Imah berlari ke jendela lagi, mata membelalak tidak percaya. Di kejauhan, di ujung desa Keranggan, di mana rumah Pak Tarno berdiri, langit sore kini diwarnai nyala api merah yang menjulang tinggi, menari-nari ganas melahap bangunan. Asap hitam pekat membumbung tinggi, seolah tangan raksasa dari kegelapan tengah mencakar langit. Api itu, bisik Pak Burhan tenggorokannya tercekat. Ia menyaksikan pusaran api yang tadinya di atas rumahnya kini bergerak lurus ke arah rumah Pak Tarno. Pak Kiai Marwan mendekat ke jendela, menatap nyala api yang kian membesar dengan tatapan penuh makna. Itu Banaspati Geni yang kembali pulang, Imah. Dia kembali ke tuanya, dia kembali kepada dendam yang melahirkannya. Bu Khadijah dengan suara lemah namun jelas bertanya. Maksud Pak Kiai itu santetnya berbalik? Betul Bu Khadijah, jawab Pak Kiai. Suaranya tenang namun mengandung kekuatan. Ketika hati bersih dari dendam, ketika taubat tulus diterima Allah, maka kejahatan tidak akan menemukan tempat. Dia akan mencari tempat lain atau kembali kepada sumbernya. Dari luar suara Pak RT terdengar lagi. Kini berteriak memerintah warga. Ayo, bantu padamkan api, cepat. Namun nyala api di rumah Pak Tarno begitu dahsyat. Jilatannya seolah hidup, meliuk-liuk menelan setiap bagian kayu dan atap. Tidak ada yang berani mendekat terlalu dekat. Warga hanya bisa melihat dari kejauhan. Wajah mereka memucat, mata mereka terpaku pada pemandangan mengerikan itu. Itu karma, Bu, karma, teriak seorang ibu-ibu dari kerumunan. Suaranya penuh amarah dan ketakutan.
Pak Tarno itu memang main dukun. Lihat saja, tidak ada yang berani mendekat. Api itu terlalu besar, saut yang lain. Dia yang kirim santet, dia sendiri yang kena balasannya. Tiba-tiba dari dalam kobaran api yang melahap rumah, sebuah sosok muncul. Bukan sosok yang melarikan diri, melainkan sosok manusia yang diselimuti nyala api. Sosok itu adalah Pak Tarno. Ia terhuyung-huyung keluar dari runtuhan yang terbakar. Tubuhnya dilahap api Banaspati yang kini berpesta pora di atas dagingnya sendiri. Panas, panas, panas sekali, teriak Pak Tarno, suaranya parau, nyaris tidak bisa dikenali. Seperti erangan binatang yang disembeli. Matanya melotot, namun tidak ada lagi yang tersisa di sana selain rongga hitam akibat panas yang membakar. Astagfirullahaladzim, apa itu? Warga yang menyaksikan menjerit histeris, ada yang langsung pingsan, sebagian lain berlarian kalang kabut. Suara yang mengerikan terdengar jelas, seperti dahan kering yang dibakar, namun itu adalah suara kulit Pak Tarno yang mengering, mengeras, dan kemudian retak terbakar. Api Banaspati itu bukan hanya melahap, tetapi juga menghisap dan memakan dari dalam. Bau daging hangus dan lemak terbakar yang menjijikan seketika menyebar ke seluruh desa Keranggan, menusuk hidung dan membuat mual siapapun yang menciumnya. Ya Allah Gusti, lihat itu badan Pak Tarno, habis terlahap api. Tubuh Pak Tarno yang beberapa saat lalu masih gagah dengan amarahnya, kini perlahan menyusut, mengkerut dan menghitam. Api itu seolah punya nafsu, menjilat setiap inci kulit, membakar lapisan demi lapisan lemak hingga otot-ototnya terlihat menyusut dan mengering. Pak Tarno terjatuh, tubuhnya yang masih diselimuti api itu menggeliat di tanah, teriakannya semakin lemah, hanya berupa rintihan putus asa. Beberapa detik kemudian, api itu melahap habis sisa-sisa dirinya, mengubahnya menjadi segumpal arang hitam yang berasap, yang perlahan menjadi abu tertiup angin malam. Bapak, Bapak! Tiba-tiba dari samping kerumunan warga Satya muncul. Matanya membelalak ngeri melihat kondisi ayahnya. Ia berteriak histeris, menerobos kerumunan, berlari maju tanpa memperdulikan nyala api yang membakar. Bapak, apa yang terjadi? Beberapa warga mencoba menahan Satya. Satya, jangan gila, itu api besar, jangan mendekat, teriak Pak RT mencoba meraih lengan Satya. Lepaskan aku, itu bapakku. Apa yang kalian lakukan? Tolong bapakku. Satya berontak dengan kekuatan penuh, tubuhnya dipenuhi adrenalin. Ia tidak peduli pada peringatan, tidak peduli pada kobaran api yang tersisa membakar wajahnya dari jauh. Ia hanya melihat ayahnya yang tengah dilahap neraka dunia. Dengan nekat Satya berlari mendekat ke arah Pak Tarno yang sudah terjatuh, tubuhnya menggeliat di tanah. Bapak, aku akan padamkan apinya. Ia mencoba memukul-mukul kobaran api di tubuh ayahnya dengan tangan kosong, seolah-olah api itu hanya percikan kecil. Namun saat tangan menyentuh api Banaspati, nyala api itu justru menyambar balik dengan cepat, melahap tubuh Satya dalam hitungan detik. Satya memeki kesakitan. Teriakannya berganti menjadi raungan mengerikan, tubuhnya seketika terselimuti api. Ia terjatuh di samping ayahnya yang sudah menjadi arang. Api Banaspati yang kini memiliki kobaran baru, berpesta pora di atas tubuh Satya. Ya Allah, Satya, teriak Mak Tun histeris. Suaranya pecah di tengah kerumunan. Dia ikut terbakar. Jangan lihat, jangan lihat. Pak RT mencoba menutupi mata beberapa anak kecil yang terlanjur menyaksikan. Menjauh, semua menjauh. Suara kelatak-kelatak kembali terdengar. Kali ini dari tubuh Satya yang mulai mengkerut dan menghitam. Bau daging terbakar yang semakin menyengat membuat beberapa warga muntah di tempat. Aduh, baunya mual sekali, rintis seorang ibu-ibu sambil menutup mulut dan hidungnya. Dalam beberapa menit, di tengah kobaran api yang masih melahap rumah, kedua sosok itu lenyap, menyisakan dua gumpalan arang berasap. Warga yang tersisa hanya bisa saling pandang dengan tatapan kosong. Ketakutan membekukan mereka di tempat. Esok paginya, setelah api akhirnya padam dan menyisakan puing-puing hangus dan abu, warga berani mendekat dengan langkah gemetar. Pemandangan di sana membuat mereka terdiam dalam kengerian. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, gumam Pak Kiai Marwan yang tiba bersama rombongan pertama. Suaranya berat. Di antara arang dan sisa-sisa bangunan ditemukan 3 jasad yang sudah menjadi arang. 2 di antaranya jelas adalah Pak Tarno dan Satya yang saling berdekatan dalam posisi mengerikan.
Sementara satu lagi diyakini adalah istri Pak Tarno, Ibu Satya, yang mungkin terjebak di dalam. Mereka benar-benar hangus, bisik Pak RT menahan nafas. Gak ada yang bisa dikenali lagi. Ketiga jasad itu meninggal dalam keadaan mengenaskan, menghitam legam, tidak berbentuk, seolah mereka benar-benar terbakar habis oleh api neraka yang tidak terpadamkan. Bu, Nduk, hati-hati dalam bercakap ya. Apapun yang kita keluarkan dari mulut kita bisa menjadi karma untuk orang lain atau justru berbalik ke kita, kata Pak Burhan sambil mengelus kepala Bu Khadijah. Alhamdulillah, Allah masih sayang kita, selamatkan kita dari mara bahaya. Jadi mulai saat ini, setiap sholat harus berdoa untuk meminta Allah jaga lisan kita dari menyakiti orang lain atau berkata tidak baik. Bu Khadijah dan Ima serentak mengangguk. Maafkan Ima ya Pak, Bu, gara-gara Ima tidak mendengarkan saran Ibu dan Bapak soal jodoh, malah hampir mencelakai Ibu. Maaf Bu. Suara Ima bergetar, ia tidak bisa menahan tangis. Bu Khadijah segera memeluk erat putrinya. Sudah, Ibu sama Bapak nggak minta kamu buru-buru menikah kok. Sekarang fokus perbaiki diri dulu. Insya Allah, nanti Allah sendiri yang akan datangkan jodohmu yang terbaik dunia dan akhirat. Amin, jawab Pak Burhan dengan senyum bahagia. Ia mengecup kepala putri dan istrinya bergantian. Pengalaman pahit itu telah mengajari mereka tentang pentingnya menjaga hati dari amarah dan dendam, serta betapa kekuatan Allah selalu lebih besar dari kekuatan apapun. Santet Banas Patigeni telah datang dan pergi, meninggalkan jejak kehancuran total. Namun juga membawa pesan tentang keimanan yang tidak tergoyahkan dan keadilan ilahi yang tidak terhindarkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.